Coba bayangkan, kalian sedang berada di tengah hutan hujan tropis. Udaranya segar, suara burung berkicau, monyet melompat dari dahan ke dahan, dan di bawah kaki kalian ada semut yang sibuk membawa makanan ke sarangnya. Dan sekarang, kita pindah ke laut. Ada ikan warna-warni yang berenang di antara terumbu karang, ubur-ubur melayang, dan penyu yang berenang santai di dalam air biru yang jernih. Tapi, bagaimana jika semua ini perlahan menghilang? Apa jadinya ya kalau hutan berubah menjadi lahan kosong? Dan bagaimana kalau lautan penuh sampah dan ikan-ikan mulai punah? Teman-teman, semua yang ada di dalam ini terhubung dalam satu sistem yang disebut dengan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman ini sangat penting bagi kehidupan kita. Hai, aku Kia dari Bioverse Academy, dan hari ini kita akan menjelajahi dunia keanekaragaman hayati mulai dari apa itu, mengapa penting, dan hingga bagaimana kita bisa menjaganya. Kalian siap? Yuk kita mulai! Keanekaragaman hayati adalah keberagaman makhluk hidup di bumi termasuk tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Keanekaragaman ini ada di mana-mana loh, di hutan, laut, bahkan halaman rumah kita. Pernah gak sih kalian melihat dua kucing dengan warna bulu berbeda atau dua pohon yang sama tapi daunnya tidak identik? Nah, itu contoh kecil dari keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati terdiri dalam 3 tingkatan utama. Yang pertama, keanekaragaman genetik, yaitu salah satunya adalah perbedaan dalam satu spesies, misalnya warna kulit manusia yang beragam. 2, keanekaragaman spesies, yaitu perbedaan antara spesies, misalnya harimau, singa, dan macan tutul. Terakhir, keanekaragaman ekosistem, yaitu perbedaan habitat tempat hidup makhluk hidup, misalnya hutan hujan, savana, dan laut. Tahukah kalian bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia? Kita punya hutan hujan tropis yang luas, ribuan spesies hewan dan tumbuhan, serta ekosistem laut yang kaya. Indonesia punya lebih dari 25.000 jenis tanaman dan 40% diantaranya hanya ada di Indonesia loh. Contohnya saja, anggrek hitam Kalimantan, bunga rafflesia, dan pohon ulin. Lebih dari 220.000 spesies hewan yang ada di Indonesia juga loh. 4.000 jenis ikan, 2.000 jenis burung, dan 1.000 jenis reptil dan amfibi. Contohnya orangutan di Kalimantan, komodo di Nusa Tenggara, dan cendrawasih yang ada di Papua. Keren banget kan? Tapi keanekaragaman ini sedang dalam bahaya. Sayangnya, banyak makhluk hidup yang mulai terancam punah karena aktivitas manusia. Yuk, kita lihat apa saja penyebabnya. 1. Perusakan habitat. Hutan ditebang untuk perkebunan dan industri. Terumbu karang rusak akibat polusi dan penangkapan ikan yang berlebihan. Akibatnya, banyak spesies kehilangan tempat tinggal dan terancam punah. 2. Penggunaan pestisida berlebihan. Pestisida tidak hanya membunuh hama, tetapi juga meracuni tanah, air, dan hewan lain. 3. Pencemaran lingkungan. Sampah plastik, limbah industri, dan polusi udara mengganggu keseimbangan ekosistem. Perburuan dan perdagangan satwa liar. Banyak hewan langka diburu atau dijual ilegal seperti harimau, penyu, atau burung elang. Bayangkan, kalau semua spesies ini punah, dunia kita pasti akan berubah drastis. Tapi, jangan khawatir, kita masih bisa menyelamatkan keanekaragaman hayati dengan berbagai cara. Yuk kita lihat. 1. Penghijauan dan reboisasi. Menanam pohon di hutan yang rusak untuk mengembalikan habitat yang hilang. 2. Pembuatan taman kota. Selain memperindah kota, taman juga menjadi rumah bagi berbagai spesies hewan kecil dan burung. 3. Konservasi satwa langka. Yang pertama, in situ conservation, yaitu melindungi hewan langsung di habitat aslinya. Contohnya Taman Nasional Ujung Kulon untuk badak Jawa. 2. Ex situ conservation, yaitu menangkar hewan langka di luar habitatnya. Contohnya penangkaran komodo di Pulau Komodo. 4. Pengurangan penggunaan plastik dan limbah beracun. Gunakan barang ramah lingkungan untuk mengurangi pencemaran. Kalau kita mulai dari hal kecil, dampaknya juga bisa besar bagi dunia. Jadi, hari ini kita sudah belajar bahwa keanekaragaman hayati adalah keberagaman makhluk hidup di bumi. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa. Manusia juga bisa menjadi perusak atau pelindung keanekaragaman hayati. Kita semua bisa ikut serta dalam melestarikan keanekaragaman hayati dimulai dari hal kecil.
Sekarang, aku ingin tahu pendapat kalian. Apa yang bisa kita lakukan mulai hari ini untuk menjaga keanekaragaman hayati? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah belajar bersama aku Kia dari BioFirst Academy. Jangan lupa untuk mencintai dan menjaga alam kita. Sampai jumpa di video berikutnya.